Perkenalkan, saya Titin Fitriani, perwakilan dari kelompok 9 dari kelas akuntansi B, bersama rekan saya Amelia Putri dan Karisma Anjarwati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang etika penulisan dan pengutipan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai etika. Sebelumnya, apa itu etika? Etika adalah suatu sistem tindakan atau perilaku, suatu prinsip-prinsip moral, atau suatu standar tentang yang benar dan salah. Etika bagi penulis ilmiah populer adalah semacam standar atau aturan perilaku dan moral yang mengikat mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Beberapa etika yang hampir berlaku secara universal. Yang pertama, penulis dilarang memanipulasi data. Yang kedua, penulis dilarang menyulitkan pembaca. Yang ketiga, penulis tidak boleh mengakui karya tulis orang lain sebagai karya sendiri atau plagiarisme. Yang keempat, penulis dilarang menutupi kebenaran dengan sengaja. Namun tidak berarti menuliskan nama sebenarnya informan tanpa kesepakatan. Adapun asas moral untuk menjamin kebebasan dan menyatakan pendapat serta memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Diperlukan landasan moral. Landasan ini menjadi pedoman operasional dalam menjaga dan menegakkan integritas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya Amelia Putri. Perkenalkan, saya Amelia Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Titin Fitriani. Di sini saya akan membahas mengenai penulisan. Sebelumnya, apa sih arti dari penulisan? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan merupakan proses, cara atau perbuatan menulis dan menuliskan. Penulisan berasal dari kata dasar tulis, yang dimana penulisan memiliki arti kata dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga penulisan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Selain itu, menulis di media massa merupakan salah satu wujud dari kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat itu sendiri adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Yang ketiga yaitu materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Karisma Anjarwati. Kepada Karisma Anjarwati, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Karisma Anjarwati. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang pengutipan. Kutipan merupakan jenis-jenis kalimat atau jenis paragraf yang diambil dari sumber tertentu yang bertujuan untuk menguatkan gagasan yang hendak kita sampaikan, khususnya dalam bentuk tulisan. Kutipan bisa kita jumpai dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, buku-buku, ataupun majalah-majalah dan surat. Kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pengertian kutipan langsung adalah pengutipan mengambil pernyataan pada sumber secara langsung tanpa mengubah apapun atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber tersebut. Sedangkan pengertian kutipan tidak langsung yaitu adalah pengutip mengubah kata-kata dalam kalimat teks kutipan dengan syarat tidak mengubah makna dari kalimat teks kutipan tersebut. Berikut adalah contoh dari kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembaca. Keraf 1983. Sedangkan contoh dari kutipan tidak langsung ialah
Keraf 1983 berpendapat bahwa argumentasi merupakan pendapat yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis untuk meyakinkan pendapat yang diutarakan dan dapat mempengaruhi keyakinan orang lain. Materi berikutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Titin Fitriani. Kesimpulan yang kami dapat dari materi di atas disimpulkan bahwa dalam segi penulisan dan pengutipan tidak serta-merta berjalan biasa, namun terdapat etika di dalamnya guna menghindari kerugian dari pihak manapun. Etika di sini sangat penting dikarenakan etika merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan penulisan maupun pengutipan sebuah karya atau pendapat sekalipun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan utama sebuah pendidikan.